Ya, terima kasih Ko Yudi. Gila, materinya mantep banget deh. Selain kita belajar tentang psikologi trading, kita juga diajarin tentang financial planning tadi ya. Saya rangkum sedikit, jadi kita sebelum berinvestasi, sebisa mungkin kita menyiapkan dana dingin terlebih dahulu. Kita penuhi dulu, tadi ada dana darurat, asuransi, baru yang terakhir kita sisihkan dana buat investasi. Lalu jika kita investasi, jangan lupakan tentang psikologi trading dan juga money management. Itu hal yang paling penting. Dan juga ada juga tadi sempat disinggung kita harus juga disiplin sama trading plan yang kita telah buat. Kalau udah cut loss ya cut loss, ya kan. Kalau udah kalau udah kena TP-nya ya udah take profit aja. Dan yang terakhir tadi sempat ada juga 10,000 apa tadi? Hours, 10.000 jam. 10,000 volts ya. Jadi lebih ke arah practice make perfect lah istilahnya. Jadi Betul. buat Bapak Ibu sekalian jangan apa ya, jangan cemas atau jangan patah semangat kalau lagi loss ya. Jadi tetap evaluasi dan ya trading aja evaluasi dengan sistemnya sendiri. Lalu kita masuk ke Yudi ke sesi Q&A. Nah, kita mulai dulu nih. Ya, Berapa kali gaji pokok untuk uang darurat nih? Nah, ya ini menyinggung baru uang darurat nih. baru mau aku Oh, baru aku oh, oke. ketik tadi. Ya bagusnya sih minimal minimal kita prepare dari 3 bulan biaya hidup. Jadi misalkan gaji kita tuh let's say misalkan 4 juta lah ya sebulan gitu. Oh, biaya hidupnya kita ini 2 juta per bulan. Berarti minimal dana daruratnya kita adalah 3 kali 2 juta, berarti 6 juta. Itu hal yang paling minimum 3 kali. Kalau kita udah bisa memenuhi yang 3 kali, kita naikin ke 6 kali. Jadi 6 kali 2 juta. Terus habis itu baru kita naikin lagi 12 kali 2 juta sehingga jadi 24 juta. Patokannya adalah kita harus tahu biaya hidupnya kita sebulan berapa. Itu misalnya kalau emang biasanya 2 juta ya udah siapinnya 12 kali 2 juta. Yang 2 juta lebihnya ya tadi bisa kita bagi untuk apa? Untuk kita misalkan asuransi misalkan menggunakan pemerintah BPJS, mau pakai swasta beberapa asuransi apapun namanya gitu. Habis itu kita mulai investasi gitu. Kurang lebih seperti itu. Buat Hmm. bagus ya. Jadi tadi patokannya adalah dihitung dari biaya dikeluarkan tiap bulannya ya, bukan Betul. dari pendapatannya. Bukan, Nah, tinggal yes. dikalikan saja. Lalu berikutnya nih Pak, yang sering saya lihat juga nih, cara bikin watchlist tuh gimana nih? Kalau kita mau besok transaksi misalnya, kita ngelist screening sahamnya bagaimana nih, Ko Yudi? Boleh Oh, dibocorkan? ini sebenarnya buat di materi di Oh, materi lain berikutnya. lain apa? Lain kesempatan nih di pertemuan Oke. selanjutnya. Cuman intinya Pak Wasis bisa merhatiin menu 1, 2, 3, 4 sih. Nanti kita Hmm. akan bahas lebih dalam di pertemuan yang lain. Itu biasanya kalau aku perhatiinnya yang top gainer, malam-malamnya dianalisa di sana. Gitu. Biasanya kalau udah top gainer, biasanya berarti kan kemungkinan besar dia dalam structure uptrend. Berarti Hmm. kemungkinan dia akan melanjutkan kembali kenaikannya. Jadi saham-saham yang kayak gitu boleh diperhatiin tuh. Gitu. Baik. Jadi kalau buat yang nanti yang buat trading plan atau buat cara screening kita di pertemuan berikutnya ya. Ini kita bahas Betul. yang lebih ringan-ringan terlebih dahulu nih, Iya. psikologi trading dan juga money management dulu nih. Jadi kita pelan-pelan. Ini minggu pertama kita masih agak santai dulu, ya kan? Nah, mungkin ini nih, Kak, bagaimana cara kita melawan rasa takut tersebut di saat kita ingin belajar trading, namun masih berstatus mahasiswa dan berpenghasilan rendah atau bahkan tidak berpenghasilan? Nah, jadi dia pengen trading, cuman modalnya minim nih, jadi takut-takutan mau transaksi gitu. Gimana kok? Sarannya aku adalah kita balik lagi menggunakan dana dingin. Nah, menurut ini nggak ada namanya nih anonimus Randy. Ya menurut bapaknya kira-kira nyamannya berapa? Misalkan let's say 500.000, sejuta. Ya udah mulai dengan size yang kita nyaman supaya ya kita apa namanya nyaman gitu dengan perjalanan kita trading. Jangan sampai misalkan uang SPP kampus ya kita nih buat bayaran karena ada uang nih buat 1 semester misalkan let's say 10 juta gitu, kita cemplungin dulu ke saham, udah dapat profit baru kita bayarin. Hati-hati, itu punya pressure tersendiri dengan dana yang harus kita keluarkan tapi kita cemplungin ke saham dan posisinya kita ada posisinya let's say belajar, maka tekanan itu jadi sangat tinggi.
Jadi sarannya adalah gunakan yang memang kita uang dingin yang kita ya siap hilang atau belajar lah gitu. Jadi jangan pernah paksain kita masukkan meskipun kita ada uangnya. Gitu. Kenapa? Karena psikologi itu menjadi hal yang penting. Kalau nggak terganggu banget perjalanan tradingnya. Gitu. Ya, betul banget tadi seperti yang disinggung di awal, ini pakai dana dingin ya, jangan pakai dana yang buat bayar SPP segala macam. Jadi dana yang bebas aja. Jadi kalau kamu loss juga ya udah loss nggak apa-apa buat dana belajar. Lalu berikutnya ada lagi pertanyaan. Sore Koyodi ingin bertanya, bagaimana mengatur psikologi kita ketika lagi scalping? Nah, contohnya ketika buy tetapi harga berbalik arah, dan ketika cut loss harga malah naik. Nah, itu gimana Koyodi? Jaga psikologi ya balik lagi. Berarti kita udah harus dari awal entry udah harus siap nominalnya berapa maksimum yang kita siapkan untuk cut loss. Kenapa? Karena memang tiap kali entry kita nggak tahu ini untung atau istilahnya rugi gitu. Kita nggak pernah tahu 100%. Maka memang kita selalu bermain dengan area possibility atau peluang gitu. Maka kalau misalkan memang peluangnya nggak memungkinkan kita beli, jangan pernah paksa. Tapi kalau ini berpeluangnya lebih gede untuk dia naik, maka kita coba beli. Pada akhirnya meskipun dia gagal, tapi kita udah menyiapkan dananya kita rugi. Jadi memang yang harus disiapkan adalah dari awal stop loss-nya di berapa, stop loss-nya berapa gede gitu. Kalau udah tahu ya nggak apa-apa gitu. Karena memang apa ya namanya trading ini kita udah harus menyiapkan dana untuk stop loss gitu. Kalau misalkan kita nggak siap sama sekali untuk stop loss, better jangan trading gitu. Jangan dipaksain. Apalagi kalau udah rugi berkali-kali, biasanya jadi makin agresif, rugi jadi makin gede. Gitu. Oke. Lalu Koyudi boleh minta bantuannya nih. Kira-kira tadi kan sempat disebutkan bahwa kalau kita investasi itu pakai dana dingin. Nah, di dalam portofolio boleh dikasih tahu nih Koyudi kira-kira berapa persenkah untuk trading, berapa persen untuk stay cash, berapa persen untuk investing di satu portofolio tersebut dari dananya itu. Maksudnya stylenya aku atau gimana nih? Oh boleh, stylenya Koyudi boleh, atau enggak buat style pemula gimana nih gitu yang cocok. Nah, sebenarnya kalau misalkan buat pemula, kalau menurut aku tadi kan kita udah prepare dulu, kita punya dana cash, kita punya dana darurat, kita punya asuransi, lalu kita investasi. Nah di investasi ini sebisa mungkin kalau misalkan kita trading, ya karena sifatnya kita misalkan awal-awal agak belajar, trading ini jangan gede-gede, jangan langsung 100%, 100%. Nanti tiap kali turun tuh sakit dalam-dalam. Maka sebisa mungkin tuh kita coba dari yang kecilnya dulu. Misalkan kita bisa berapa persen, 5%, 10%, itu adalah size yang kalau menurut aku cukup ideal dari total portofolionya kita untuk latihan. 5%, 5%, 5%. Mungkin kesannya kok dapatnya nanti kalau naik kecil banget ya, kalau kita langsung masukin 100% dapatnya gede. Iya, betul kalau kita berpikir seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa apa yang naik kalau kita lihatnya hanya naiknya aja dan kita lupain turunnya, ketika dia turun pun sama. Kalau dia turun dari 100% itu sakitnya sakit banget gitu. Dan kalau kita nggak siap, psikologi pasti rusak. Maka baiknya kita berlatih dengan yang 5%, disiplin, nanti udah disiplin, baru naikin 10%, 15%, 20%, 25%, itu masih oke gitu. Ya, jadi tadi seperti di roadmap, start small ya, 5% Betul. dulu, 10%, jadi kecil-kecil aja. Meskipun dia pas cuan nggak begitu gede, ya nggak apa-apa, kita mulai dari yang kecil dulu, biar psikologi kita lebih terjaga gitu ya. Betul, membiasakan dulu sih, nanti udah biasa dapat polanya, nanti cuannya ngekor gitu. Jadi Betul. aku suka cerita sama orang, jangan fokus sama uangnya, tapi fokus jaga resiko, fokus dapetin profit konsisten, nanti cuannya ngekor dengan sendirinya. Makin kita kejar profitnya, makin kita paksa, biasanya makin loss. Gitu. Betul. Berarti jangan FOMO juga nih berarti kok. Betul. Iya. Oke. Lalu ada yang minta diceritain nih pengalamannya kok saat ikuti trading plan atau tidak ikuti trading plan, gimana kok? Ada pengalamannya nggak? Boleh Yang di-share? pasti kalau nggak ikutin trading plan biasanya ruginya dalam lah. Udah pasti itu.
Karena gini, misalkan kita udah bikin trading plan, ruginya aku biasa 1% per stop loss gitu. Ketika udah nggak ngikutin trading plan, rugi udah 3%, 5%, 10%, jadi ragu-ragu mau stop loss. Kenapa? Karena nominalnya kan jadi membesar. Jadi psikologinya goyang. Kalau di cut loss nanti dia terbang, nggak di cut loss jadi makin dalam, tapi tiap hari makin turun, makin turun, makin turun, makin galau gitu. Dari yang 1%, 5%, 10%, 20%, 30%, lama-lama jadi 40, 50, 70%. Udah 70% mau cut loss juga bingung gitu. Ya, Nggak di cut sayang. loss nanti di cut loss 70%, sisa modal 30%, gimana kejar baliknya, mental udah rusak. Makanya dijaga dari awal. Jangan sampai turun ya dijaga, ya rusak nanti mentalnya gitu. Betul. Jadi tadi stick sama trading plan, kalau dia udah jauh loss-nya, ya udah cut aja. Jangan dibiarkan menjadi investor atau nyangkuters di saham tersebut, karena tidak sesuai Betul. dengan trading plan. Lalu, Ko Yudi, bagaimana cara mengatasi psikologi ketika loss sudah besar, agar kita bisa tetap tenang dan tidak trading dan tidak takut trading lagi nih? Gimana, Ko? Start small. Oke. Jadi mau nggak mau ya kita mengulang kembali dengan nominal yang kecil dan kita dapetin dulu confidence-nya kita. Kalau kita nggak bisa dapetin confidence-nya kita, itu jangan ngomongin profit deh. Confidence-nya nggak balik, boro-boro kadang mau trading aja males gitu. Karena takut rugi lagi gitu. Maka balikin dulu confidence-nya, trading kecil-kecil, untung, naik sedikit-sedikit size-nya. Nanti lama-lama profitnya dapat konsisten, ya alhasil harusnya loss-nya ke cover. Nanti habis ke cover baru balik ke profit gitu. Betul. Atau mungkin kita bisa rehat dulu sebentar, kok mungkin dari pasar gitu ya. Kita nggak lihat Itu market bisa dulu banget. ya. Itu bisa banget gitu. Jadi memang kadang ada waktu-waktu di mana market memang nggak bagus juga gitu. Sedangkan kalau kita paksain terus, ya istilahnya kita bakar duit. Jadi memang ada waktu-waktu, misalkan let's say kayak Januari 2020 itu 2 minggu turunnya gitu. Kita paksain terus trading tiap hari juga nggak bisa. Emang ada waktu-waktunya, ya kita harus diam di pinggiran menikmati indahnya pegunungan lah. Iya, liburan dulu, Liburan refreshing gitu dulu kan. lah. Biar nggak Betul, lihat merah-merah di Porto gitu kan. betul. Lalu ada lagi nih Ko Yudi, mau tanya tentang Ko Yudi. Ko Yudi, Mm-mm. berapa lama belajar trading sehingga menjadi seperti sekarang ini? Metode belajar seperti apa agar cepat memahami trading? Terima kasih. Aku mulai bukan trading lah ya, aku mulai investasi di pasar modal 2017. Gitu. Dulu pertama kali mulai investasi sebenarnya bukan di pasar modal, tapi masuk ke instrumen lain dulu tuh di reksadana. Dulu aku pikir unit link seperti itu adalah investasi, tapi menurut aku mungkin kurang tepat ya. Itu tahun 2014-15 mungkin. Nah, di pasar modal sendiri awal-awal karena mikirnya gini, ini pemikiran aku ya, tapi disclaimer ya sekali lagi. Jadi aku waktu itu mikirnya gini, aku investasi di reksadana. Reksadana ini orang yang aku nggak kenal, aku taruh uangnya aku nggak apa ya, maksudnya aku nggak tahu nih maksudnya mereka beliin apa, untungnya berapa, ruginya berapa, itu dalam kacamatanya aku gitu. Dan pada akhirnya mereka beliin misalkan let's say 10 atau 15 saham. Kenapa aku nggak mulai aja hal seperti itu? Ya udah aku tarik uangnya semua, aku masukin ke pasar modal. Belilah 10 atau 15 saham, belinya apa? Blue chip pasti, BBCA, BBRI, dan lain sebagainya lah gitu. Secara perjalanan pertama kali awal karena belajar dulu awal-awal pasti fundamental, cari belajar pair-nya di bawah 5, PBV-nya di bawah 1 yang gitu-gitu ya. Maka kayak misalkan ada beberapa saham yang naik terus tapi aku nggak berani beli. Kenapa? Karena pair-nya negatif gitu. Ya udah fokusnya sama yang pair tadi di bawah 5, PBV bawah 1, tapi ada momen-momen di mana ini saham nggak gerak-gerak gitu, sedangkan market naik ini nggak gerak-gerak. Ya udah coba switching. Pasti switching naik, tapi kayak profit 3 bulan 4 bulan 2 hari bisa hilang. Profit 3 bulan 4 bulan 2 hari hilang. Itu kayak buat aku kayaknya ada yang salah gitu dengan metode tradingnya, karena istilahnya masa profit naik 3 bulan 4 bulan 2 hari hilang gitu, kayaknya kan ada yang nggak bener. Apalagi dulu zamannya ARB-nya masih simetris, sekali turun Betul. 25%, 35% gitu, nggak kayak sekarang
apa ya, cuma 7% gitu, 7%. kayak nyantai banget 7%. Kalau dulu Iya, iya. sekali turun tuh bener-bener kayak Facebook Dalam semalam banget. 30% gitu sekali turun Iya. dalam sehari gitu. Maka dari sana mulai shifting dari yang tadinya lebih fundamental banget, belajar yang namanya technical, mengenal support resistance, di mana posisi-posisi saham uptrend seperti apa, support di mana, sehingga kalau harganya berbalik mau ngomong kita keluar dari posisi. Untungnya dari berapa, pokoknya ada untung berapapun, kita langsung close position. Kenapa? Kalau enggak, kita biarin. Nanti yang dari profit jadi balik modal lagi, bahkan bisa jadi rugi. Kenapa? Karena bukan berarti perusahaannya jelek atau sahamnya jelek, enggak. Karena mentalnya kita terganggu lagi dari yang tadinya untung, jadi BEP aja kita kesel gitu bawaannya, apalagi kalau sampai rugi, itu lebih kesel lagi bawaannya. Maka penting banget kita udah dapat profit berapa, masih profit, bersyukur berapapun TP aja dibandingin balik modal atau rugi gitu. Oke. Lalu ada lagi nih, berarti buat Koyudi sendiri, kalau buat style tradingnya sekarang gimana kok? Apakah swing, scalping harian, atau seperti apa? Kalau aku pribadi aku ada beberapa porto, jadi aku ada yang bagi emang lebih ke swing investing, ada yang lebih ke day trading, ada juga yang swing pendek atau fast trading aku sebutnya gitu. Jadi memang aku pisahin supaya nggak kecampur. Kalau yang buat aku lebih ke invest itu porto aku nggak pernah buka. Tapi aku tahu misalkan supportnya di mana, pokoknya kalau sampai sana baru aku buka, aku jual. Tapi selama aman ya aku keep aja. Toh tujuan investing. Kenapa? Kalau sering dibuka, gatel bawaannya jadi pengen trading. Jadi aku memang nggak buka ya investing. Tapi kalau yang emang portonya adalah porto trading, ya kita trading aja. Jangan sampai kita nyangkut jadi investing. Itu hal yang kurang tepat sih sebenarnya gitu. Oke, cukup menarik ya. Jadi ada berbagai macam portofolio nih di dalam portofolio Koyudi. Lalu ada lagi pertanyaan nih Koyudi. Kira-kira berapa saham yang optimal ada di portofolio kita untuk trading harian? Nah, terima kasih. Kalau aku maksimum 4, lebih dari 4 aku nggak sanggup. Kenapa? Karena mungkin satu aku cowok, nggak bisa multitasking gitu, nggak bisa ngeliatin banyak saham dalam satu waktu. Jadi kalau aku pribadi aku biasanya maksimum 4. Jadi kalau mau beli saham yang lain biasanya saham yang mana pasti ada yang aku buang, aku tuker, aku switching. Kalau nggak kepantau gitu. Bukan karena kita melihat ini jelek, tapi enggak, aku melihatnya adalah kalau aku tukerin dapat potensi naik lebih besar, ya udah buang, tuker gitu. Jadi kadang memang stop loss-nya bisa nggak hanya berdasarkan price dia tembus daripada dia punya support, tapi ada yang buy time gitu. Oke, jadi gitu ya. Kalau buat daily trading jangan banyak-banyak di satu portofolionya. Jadi maksimal 4 aja cukup nih, kata sesuai dengan Koyudi. Lalu Koyudi, terkait badarmologi gimana kok? Apakah menggunakan ilmu itu juga atau pure technical atau seperti apa Koyudi? Ada yang nanya ini. Kalau aku dari dulu sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin broker summary sebenarnya. Oke. Tapi apakah tanpa broker summary bisa profit? Sejauh ini bisa profit. Berarti apakah harus menggunakan bandarmologi? Sebenarnya nggak harus kalau menurut aku pribadi gitu ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang cukup dominan menggunakan broker summary, ya nggak apa-apa. Balik lagi kan metode itu bisa macam-macam. Yang paling penting adalah kita mencari metode yang sesuai. Nah, tapi kalau buat aku pribadi, aku cukup fokus sama bagaimana harga itu bergerak sendiri. Kita mencari supply demand areanya, cari resisten supportnya di mana. Dengan itu aja sebenarnya udah cukup tanpa harus istilahnya kita ngecek tiap hari broker summary-nya seperti apa. Tapi kalau yang lebih nge-swing mau ngecek sore-sore apa end of day gitu market udah tutup, ya silakan aja sih. Toh kita dikasih datanya kan kita bisa pakai gitu. Selama masih bisa pakai loh. Nanti mungkin tahun-tahun depan mungkin nggak tahu. Bisa hilang mungkin. Iya, iya, betul. Sekarang aja kita cuma bisa ngeceknya pas closing pasar kan, broker Pas summary closing kan. aja, betul. Nah, lalu untuk Koyudi nih, ada lagi pertanyaan. Nah, kalau kita mau start trading, hal dasar apa aja sih yang harus diperhatikan agar sukses nih? Pertanyaan dari Pak Agus Purnomo. Gimana kok? Start trading, hal-hal yang harus diperhatikan biar sukses. Yang paling penting menurut aku punya mindset dan goal yang jelas sih. Gitu. Kalau misalkan ini hal-hal yang kadang aku suka ngomong sama temen aku gitu ya. Memang investasi di pasar modal ini adalah hal yang cukup beresiko.
Jadi kalau mau nyemplung sekalian, kalau enggak jangan sekalian gitu. Jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena yang setengah-setengah ini biasanya hasilnya jadi kurang baik. Dalam hal apapun gitu ya, kita perhatiin gitu. Kalau kita buka bisnis, kita buka usaha apapun, kalau nyemplungnya setengah-setengah, pasti bisnisnya nggak berkembang dengan baik. Maka kalau misalkan memang kita mau berinvestasi di sini, ya nyemplunglah sekalian, belajar sekalian, belajar yang benar gitu, belajar teknikal yang benar, belajar fundamental yang benar, sehingga kita bisa lebih konsisten profitnya gitu. Intinya adalah kita punya mindset, goal yang benar, dan kerja keras untuk belajar dengan lebih baik. Dan menurut aku yang setelah COVID, generasi setelah COVID ini enak banget sih. Kenapa? Karena di YouTube banyak banget yang ngajarin, di sekuritas contoh kayak di Mira Asset aja ini banyak kelas mentorship sudah terfasilitasi dengan sangat baik dibandingkan zaman aku belajar aja kayaknya susah gitu cari-cari siapa gitu. Tapi kalau kayak sekarang udah enak banget, maka teman-teman bisa gunakan fasilitas seperti ini dengan baik supaya teman-teman bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang yang udah jauh lebih berhasil di depan teman-teman, dan teman-teman bisa istilahnya ATM, amati, tiru yang cocoknya. Kalau misalkan kurang sesuai, kita modifikasi gitu, sehingga kita bisa menghasilkan style trading yang cocok dengan diri kita gitu. Jadi kita di mentorship ini belajar dari banyak orang, tapi pada akhirnya kita harus memodifikasi yang cocok sesuai dengan style kita. Kenapa? Karena nggak semua style ini pasti cocok dengan semua orang. Misalkan scalping, kalau kita sambil kerja scalping jadi setengah mati. Kenapa? Karena kita nggak bisa liatin gitu, turun 1 menit aja bisa dari arah ke ARB gitu. Apalagi kita sambil let's say kerja yang lain apa segala macam, itu nggak bisa. Maka kita udah pasti dari depan kita pilih jangan scalping. Kalau kita mau scalping ya mau nggak mau kita harus memang standby depan monitor supaya ketika ada penurunan kita bisa langsung stop loss. Itu aja yang di depan layar aja bisa turun di berapa persen jauh, apalagi yang nggak di depan layar gitu. Jadi memang balik lagi kelas-kelas seperti ini membantu kita untuk mencari jati diri kita di dalam investasi trading. Ya. Gitu. Jadi tadi ya jangan apa ya belajar terus dan sesuaikan gaya trading yang sesuai dengan kita sendiri nih, karena tiap orang itu beda-beda. Tadi Ko Yudi misalnya dia ada yang scalping, ada juga investing nge-swing. Nah kalau saya pribadi ya mut-mutan sesuai hari aja, misalnya mau scalping boleh, investing boleh gitu. Jadi beda-beda tiap orang, harus disesuaikan terlebih dahulu. Yang penting waktu kita entry kita udah tahu kita mau scalping atau investing. Itu hal yang harus kita udah tahu dulu sebelum kita beli. Jangan sampai karena nyangkut jadi kita invest. Itu hal yang cukup fatal biasanya. Karena kita udah beli gede terus tiba-tiba nyangkut, ya udahlah invest aja. Udah gitu turun makin nggak berani stop loss biasanya. Jadi sayang banget sama sahamnya, jadi betul. Sayang modalnya, kasihan. Nah ini pertanyaan banyak banget sih kok, dan ini pertanyaan lebih cenderung ke style scalping nih. Ini mungkin kita bahas di next week kali ya, yang lebih detail tentang trading plan atau tentang gaya scalpingnya Ko Yudi. Yang sesuai dengan yang hari ini, nah ini yang menarik juga nih Ko Yudi, cara mengatur psikologi untuk take profit agar tidak terlalu serakah. Nah misalnya kita udah tetapin take profit 5%, nah tiba-tiba sahamnya naik terus nih 15%. Nah itu gimana nih kok? Tentuin psikologi kita biar menyesuaikan sama trading plan gitu, biar nggak serakah. Jadi yang pertama yang tadi sih harus tahu dulu waktu entry kita niatnya mau apa nih, scalping atau swing misalkan. Oh oke, kalau scalping maka kita memperhatikan pergerakan harga. Waktu dia naik terus, selama dia masih kuat ya kita biarin. Waktu dia mulai balik langsung kita TP. Tapi kalau nge-swing beda cerita. Selama dia masih bergerak belum menyentuh kita punya stop loss, kita biarin. Biarkan dia naik terus sampai kapan? Sampai tadi sama, sampai patah sebenarnya, tapi secara polanya pola swing. Nah, berhubungan dengan TP, kalau di scalping tadi ngelihat dia nggak kuat langsung kita TP. Kalau di swing kita misalkan bisa take profit bertahap. Misalkan dia naik sampai resisten 1, kita TP dulu setengah. Kalau dia breakout ya kita biarin lagi setengah kan naik ke atas. Kalau dia turun, ya kita TP lagi setengah, langsung close, kita punya position semua. Intinya apa? Intinya adalah buat aku selalu belajar bersyukur. Kenapa? Karena memang dengan metode apapun kita nggak akan pernah bisa
selalu beli di paling bawah, jual di paling atas, itu impossible. Gitu ya. Kalau ada yang bisa bilang bahwa dia bisa selalu 100% trading 100 kali, dia beli di bottom, jual di paling atas, dia pasti udah jadi orang terkaya di dunia gitu. Maka hal itu nggak bisa. Tapi yang bisa dilakukan adalah, terutama ya misalkan dengan teknikal, kita bisa beli ketika dia belok naik dan kita jual ketika dia belok turun. Nah itu yang kita cari range selisihnya gitu. Oke. Mungkin buat pertanyaan penutup nih, Ko Yudi. Nah, apakah memungkinkan kita melakukan trading for living dan kira-kira minimalnya berapa sih modal yang perlu kita siapkan gitu kok? Menurut aku sangat memungkinkan ya trading for living, tapi jangan, maksudnya gini, kita baru pertama kali misalkan bulan ini nyemplung di investasi pasar modal, langsung bulan ini memutuskan mau keluar dari pekerjaan langsung trading for living, itu menurut aku terlalu beresiko. Bukan berarti trading ini nggak bisa menghidupi kita, enggak, banyak yang berhasil. Contoh kayak kemarin yang juara di Mirai juga ada kan, ibu siapa ya, Bu Puput, dari nominal 10 juta jadi 900 juta. Itu kan maksudnya eh, naiknya wow banget gitu, dari 10 juta ke 900 juta, dan itu kan maksudnya proven gitu, ada track recordnya. Bisa nggak trading for living? Bisa. Mas Bekti misalkan dari berapa ya, 3 juta rasanya ke 136 juta, terus dari 70 ke 3,6, terus dari 200 juta ke 14 miliar gitu. Apakah trading for living nggak mungkin? Mungkin, tapi jangan lupa perjalanan mereka belajar trading ini berapa tahun. Kayak Mas Bekti dari 2008 gitu sampai 2016, 2017, mungkin sekitar 8 tahun baru making money gitu. Itu jangan lupain fase belajar yang tadi aku udah sempat mention, 10,000 hours-nya jangan lupa. Jadi kalau ditanya mungkin nggak mungkin, trading for living sangat mungkin, tapi jangan lupa proses belajarnya. Orang kadang fokusnya adalah cuannya, tapi nggak mau berproses. Itu satu hal yang nggak bisa. Gitu. Jadi kalau kita pengen istilahnya, let's say kita mau ikut lomba triathlon gitu ya, kita harus belajar larinya, berenangnya, belajar sepedanya. Kalau kita nggak mau goes, kita nggak mau belajar berenang, cuman lari doang bisa finish nggak? Mungkin susah gitu. Maka kita harus menguasai ketiganya. Sama dengan trading, kita butuh belajar metodenya, kita butuh belajar money manajemennya, kita butuh belajar psikologinya supaya kita bisa finish dengan trading for living-nya gitu. Jadi tadi seperti disebutkan itu mungkin banget ya, tapi jangan lupa sebelum ke arah sana ada proses terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba pengen trading for living, besok resign jangan kayak gitu. Ingat tadi harus disiapin dulu Jangan. dana darurat dulu ya, dana Iya, darurat, iya. asuransi juga, ya biar lebih safe lah. Jangan Betul. tiba-tiba pas nyemplung trading besok ya nggak bisa makan kan, jangan gitu juga. Karena itu pressure-nya akan sangat tinggi, Bapak Ibu. Yang tadi biasa misalkan, let's say kita sambil kerja ya, dapat salary misalkan 4 juta gitu setiap bulan, tiba-tiba kita putusin full time trading gitu. Itu kan yang 4 juta kita gunakan buat biaya hidup tiap bulan kan hilang. Terus kita let's say misalkan punya uang cuma 10 jutanya gitu modalnya gitu. Kalau ngelihat Bu Puput, oh bisa aja 900 juta, berarti kita juga bisa. Ya kalau kita udah menguasai mungkin bisa. Tapi kalau kita baru belajar pengen langsung jadi 900 juta, buat aku itu impossible. Jadi Ya. harus belajar dulu. Selama kita belajar, ya namanya belajar, ya belajar aja dulu sampai kita konsisten. Sisanya mau full time trading itu silakan kalau udah merasa sanggup. Jangan sampai kita sama sekali belum konsisten langsung full time trading, itu agak berbahaya sih dengan biaya bulanan sih sebenarnya. Makanya tadi penting punya dana darurat gitu. Jangan sampai nanti kita mau makannya gimana gitu. Itu dia. Kasar katanya gitu, gimana mau makan. Apalagi ya kalau misalkan let's say misalkan masih kuliah atau masih single, nggak terlalu pusing lah ya, cuman sendiri mungkin masih bisa ikut orang tua. Tapi kalau udah berkeluarga, punya anak, itu pusing banget tuh gitu. Ya. Jadi jangan terlalu ambil resiko kalau misalkan kitanya sendiri belum mumpuni gitu. Gitu. Oke, mantep banget nih perbincangan sama Ko Yudi pada sore hari ini. Ini sebenarnya banyak banget pertanyaan dari Bapak Ibu dan juga saya sendiri pengen banyak nanya lagi nih kok. Tapi kita dipisahkan oleh waktu sayangnya kok.
Sudah jam Boleh. 5 Aku lewat sih 10. free, nggak apa-apa kalau masih mau nanya, nggak apa-apa sih, Pak Chandra. Oke. Mungkin Bebas. karena sudah 1 jam berlalu, dan mungkin diskusi kita bisa kita lanjutkan di minggu depan, Ko Yudi, Boleh. dengan materi yang lebih panas lagi kan. Oke. Jadi terima kasih Ko Yudi buat materinya hari ini, buat pemaparan psikologi trading dan juga financial planning. Makasih banget. Ini juga membuka mata saya banget tentang psikologi trading juga. Dan saya kembalikan ke Glenda. Silakan Glenda. Baik, terima kasih banyak. Wah, memang biasanya seperti itu ya. Makin lama tuh yang nanya semakin banyak, semakin sore. Cuman karena waktunya terbatas dan tentunya masih ada 4 kali sesi lagi mentorship dengan Ko Yudi. Jadi jangan kemana-mana sampai Aset. Sampai minggu depan hari Sabtu kita ada 3 sesi ya. Ada pagi dengan Hiban, siang dengan Pak Ilham, sore dengan Pak Yudi. Kalau misalkan kuat, sok diikutin semua kelasnya ya, karena pastinya daging dan sangat-sangat berguna buat perjalanan investasi dan trading sahabat Miraset. Itu terima kasih banyak Pak Yudi dan juga Mas Chandra. Terima kasih banyak buat sahabat Miraset yang sudah bergabung dan bertanya. Sampai jumpa lagi di sesi mentorship minggu depan. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. Sehat-sehat buat semua.